Izin bertanya Buya, saya baru saja melihat ceramah salah satu penceramah yang menceritakan tentang kisah suami istri, di mana sang istri dipukul suaminya, namun sang istri menutupinya pada orang tuanya, hingga membuat suami tersebut luluh dengan sang istri karena telah menutupi aibnya. Yang ingin saya tanyakan Buya, apakah jika kita mengalami KDRT, kita harus diam saja dan tidak cerita pada siapapun Buya? Apakah KDRT itu termasuk aib pasangan yang wajib kita tutupi Buya? Karena di Indonesia banyak juga yang menutupi kasus KDRT, akan tetapi pasangannya semakin menjadi-jadi menyiksanya. Mohon penjelasannya Buya. Terlepas dari ceramah si A, si B, si C, kami tidak membahas tentang ceramahnya seseorang. Kami akan fokus kepada pertanyaan, gimana menyikapi kalau ada orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kami sampaikan kepada kaum pria semuanya, laki-laki hebat itu tidak akan memukul istrinya, biarpun sang istri layak dipukul. Jangan dikit-dikit main pukul dan sebagainya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, jika ternyata terjadi sesuatu dalam rumah tangga, termasuk misalnya istri dipukul oleh suami, atau mungkin seorang suami mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari istri, caci maki dan seterusnya, maka wanita mulia jangan suka caci maki ya. Seandainya ini berandai-andai ada wanita yang mencaci maki suaminya, atau seorang istri dipukul oleh suaminya, dipukul. Memang laki-laki ini keluar daripada laki-laki mulia tadi. Tapi kita bagaimana seorang wanita yang mendapatkan perlakuan kasar, kekerasan dalam rumah tangga, apa yang hendaknya dilakukan? Apakah tidak boleh cerita kepada ibundanya, ayahandanya? Oh, ntar dulu. Ini permasalahan menyelesaikan masalah. Rumah tangga Anda sudah Anda bangun karena Allah. Kalau ada masalah, memang rumah tangga kita rumah tangga manusia yang punya hawa nafsu. Sesaat istri marah, suami marah dan seterusnya. Sesaat marah kan tidak terkontrol, ada yang terkontrol. Maka harus berusaha kita mencari solusi dong. Adapun kepada siapa kita mengadu, ini loh yang perlu kita pertimbangkan. Apakah tidak boleh cerita kepada ibunda? Bisa jadi jawabannya tidak boleh. Karena apa? Mungkin ayahanda, ibunda Anda, wahai wanita solehah, bukan orang bijak. Dan kami sampaikan kepada siapapun yang punya masalah dalam rumah tangga, apakah terjadi kekerasan, jangan mudah menceritakan kepada orang tua. Artinya harus kita timbang-timbang dulu. Karena apa? Belum tentu orang tuanya bijak. Karena bisa jadi kalau orang tua tidak bijak itu, malah menyikapi dengan sesuatu yang tidak nyaman, sehingga mungkin melabrak suaminya, sehingga yang semula rumah tangga itu mudah untuk diakurkan kembali, dipertemukan kembali, akan tapi suami yang sudah punya masalah tadi dengan sifat yang tidak baik akan dihantam lagi, akan menjadi keras, bahkan mungkin menjadi kiku untuk damai karena ini mertuanya. Karena ada seorang wanita, bukan wanita saja, itu mudah curhat kemana-mana, sehingga curhatnya hanya sekedar pelampiasan, bukan cari solusi. Kalau ingin bercerita kepada orang tua juga sah kalau memang orang tuanya bijak. Mungkin dia seorang yang bijak, alim, bisa menyelesaikan masalah, bisa ngadu. Ngadunya pun adalah harus sesuai dong, tidak melebih-lebihkan, kan begitu. Artinya bukan harga mati, tidak boleh harga mati. Oh enggak, bisa saja boleh, bisa saja tidak boleh. Maksudnya dilihat dulu. Kalau Anda wahai wanita yang solehah, semoga Anda dijaga oleh Allah. Jika ada seorang wanita yang dizalimi oleh suaminya, tolong jangan serta-merta Anda bercerita kepada ayahanda, ibunda Anda, kecuali sudah Anda pikir bahwasanya ayahanda dan ibunda bakal memberikan solusi. Kalau ternyata ibunda Anda, ayahanda tidak akan bisa memberikan solusi, jangan diberitahu dulu. Anda cari solusi melalui yang lainnya. Kenapa? Anda jangan meninggalkan kegelisahan di hati ibunda dan ayahanda Anda. Pun beliau tidak bisa menyelesaikan masalah. Bisa jadi yang ada adalah amarahnya kepada menantunya, sehingga sikap marahnya menjadikan menantu semakin jauh. Sama Anda seorang laki-laki pun juga demikian. Kalau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari istri, jangan serta-merta mudah cerita kepada orang tua Anda. Yang dikhawatirkan kenapa? Anda itu anak tercinta bagi ibunda Anda, ayahanda Anda. Kalau Anda mengadu kepada ayahanda Anda, ibunda Anda sebagai anak tercintanya, maka terasa sakit ibunda Anda, maka yang ada adalah marah dengan menantunya. Reaksi negatif menjadikan menantu canggung di rumah itu, menjadi tidak enak semuanya. Maka ada waktunya bagaimana kita menyampaikannya. Kalau ternyata orang tua adalah tidak bijak, maka kita bisa mendatangkan seorang ulama, tanya kepada orang yang mengerti gimana solusinya. Bermacam-macam cara. Ini yang harus kita sampaikan. Tidak harus begitu, tidak boleh ceritakan. Oh enggak begitu dong. Kalau di rumah terjadi kekerasan, segera cari solusi. Tapi tidak serta-merta orang tua kita. Maka jika ada seseorang menyembunyikan permasalahan kepada orang tuanya, ini bukan berarti dia ingin terus dalam ketersiksaan. Oh enggak, mungkin dia cari waktu. Dan mohon maaf dalam menyikapi omongan seseorang. Makanya kami tidak mengontari ceramah ABC. Artinya, tolonglah jadi orang yang tabah, sabar, mudah memaafkan. Sering berapa kali kami sering menyebutkan, kalau ada orang berbuat zalim kepadamu, menyakitimu, memfitnah, mungkin juga, bahkan saya hadirkan dalam panjatan doa, mintalah kepada Allah, Allah berikan segala kebaikan dan sebagainya. Itu bukan berarti kita membiarkan kezaliman ada pada saya, tidak. Saya ingin menghilangkan dengki, dendam pada diri saya. Adapun masalah nanti proses penyelesaiannya, ini babnya beda. Makanya mohon maaf, ini kadang-kadang kita tuh gampang menyikapi ceramah seseorang atau mudah berkomentar yang negatif. Mohon maaf, jangan dihubungkan dengan ceramah seseorang. Kami akan sampaikan. Jangan sampai ada komentar, wah ini berarti ini membiarkan
melestarikan kezaliman dong ini Buya Yahya. Oh bukan begitu, saya mengajari kalian betul. Sisi lain jangan buat zalim dong, kan begitu. Terlepas dari ceramah siapapun enggak. Mohon maaf seperti itu. Jadi mohonlah, ayo kita tuh ingin di saat ada musibah menimpa kita, yuk kita tingkatkan kesabaran. Di saat kita harus melakukan satu reaksi, tentunya dengan cara yang manis, tujuannya tuh ada, bukan hanya sekedar rame saja. Kita tidak ingin menjadikan ibunda kita berperang dengan istri kita. Bukan, kita bukan menjadikan ayah anda saya marah dengan istri saya. Tidak, kalau saya ngadu kepada ayah saya dalam irama untuk solusi. Nah kalau semua mudah diceritakan kan marah. Maka bisa jadi seorang suami di saat mohon maaf baru dicakar oleh istrinya, marah, cakar, kena, lalu tiba-tiba ibunya datang ke rumah. Nak, kenapa nak kau itu mak? Dia bisa berbohong yang baik kok. Atau mak tadi ada ayam masuk ke sini, masya Allah. Istri yang dengar bisa tersentuh. Masya Allah, suamiku begitu nggak ngadu ke ibu, bisa tersentuh. Itu bukan juga berarti bahwasanya dia membiarkan wah istri mencakar nggak diceritakan sama ibunya. Oh enggak, mohon maaf, ini perlu jujur. Kita ingin membenahi umat. Memang cara harus benar, jadi indah. Semua wahai yang berumah tangga, tidak semua permasalahan dan rumah anda itu boleh anda ceritakan kepada orang lain. Dan di saat anda harus ingin menceritakan, anda pilih orang yang bakal memberikan solusi kepada anda, bukan asal. Jadi kalau kita ingin cerita kepada seorang itu sekiranya bisa memberikan solusi. Karena kita tuh bukan ngajak perang tapi ingin mendamaikan. Anggap saja seorang laki-laki punya istri yang masya Allah di rumahnya, bukan langsung kita keluar-keluarkan sejagat bahwa saya punya istri zalim semuanya. Enggak. Atau sebaliknya seorang istri yang punya suami jahat, tidak harus kita obral di masyarakat sampai dia tahu, mereka tahu tentang suaminya. Enggak. Tapi tujuannya solusi. Cari siapa yang bisa bakal menyelesaikan permasalahan ini. Jadi seperti itu wahai ahli iman, yuk kita cari solusi. Anda kalau suami, jika anda punya masalah dengan istri-istri anda, para suami-suami, anda punya masalah dengan istri, jangan serta-merta anda ceritakan kepada ibunda anda. Karena ibunda anda sangat mencintai anda. Jangan bikin sedih, anda anak kesayangannya. Kecuali ibunda anda memang orang bijak yang pandai menyelesaikan masalah. Kalau ibunda anda orang awam yang seperti yang lainnya, ya lebih baik anda tahan pada guru anda, ustadz anda, dan sebagainya. Atau sebaliknya seorang istri. Maka tadi kisahnya apa? Seorang istri dipukul sama suaminya, kemudian bapaknya datang kemudian mengatakan ngapa belum gini. Akhirnya suaminya mendengar, ya Allah istriku kok baik banget, sudah saya begituin. Kan bisa aja begitu. Itu bukan berarti kejahatan dalam rumah tangga dibiarkan, nggak boleh. Jelas suaminya nggak bener, iya. Itu kan lain nanti. Saya tidak membela perempuan, tidak membela laki-laki, membela umat. Laki-laki perempuan yang menjadikan mulia adalah ketakwaannya. Jika ada kejahatan atau kedoliman di rumah tangga, pertama tingkatkan kesabaran kita. Kemudian setelah itu dari sabar ini untuk bisa mencerdaskan pikiran kita untuk mencari jalan keluar atau solusi. Kalau kita cakap reaksi dengan emosi, ibaratnya jarum jatuh kedengaran sampai tetangga. Pandailah menyimpan. Kalau ingin solusi yang indah. Kemudian juga istrimu tuh punya perasaan. Kalau ngerti kesalahannya disebar ke sana kemari, bukan tersentuh hatinya, yang ada dendam dan amarah. Begitu juga suami, ada dendam dan amarah. Kalau anda cerdas, yang cantik dan menyelesaikan masalah. Kalau anda punya suami tidak sholat, jangan langsung mengatakan, Kiai suami saya nggak sholat. Nggak usah begitu. Kiai pun nggak mengatakan begitu. Paling Kiai hanya mengatakan, oh suami nggak sholat. Iya, terus gimana? Ya sudahlah, adakan pengajian di rumahmu, suamimu sudah jadi panitia pengajian bapak-bapak. Oh gitu, iya, pengajian dari panitia. Akhirnya apa? Ya sesaat sholat jamaahnya di situ. Sholat nanti pelan-pelan. Jadi semuanya ada indah caranya, bukan merendahkan. Ingat, setiap ada orang yang salah, tolong jangan dijadikan orang yang bersalah itu menjadi terpuruk. Yang Nabi menyebutkan, jangan kau bantu setan untuk menjerumuskan saudaramu yang mau benar itu. Dia berlakukan berkesalahan, tapi bisa jadi dia insaf lalu pengen benar. Tapi kalau sudah orang salah lalu dicap menjadi salah, dihinakan, dihujat, berarti kita sekongkol dengan setan untuk menjadikan orang yang bersalah semakin jauh, karena menjadi dendam, putus asa dan sebagainya. Kalau ada wanita yang nggak benar dengan suaminya, yuk kita jadikan dia benar. Ada suami yang zalim pada istri, rambu-rambu sudah jelas, cuman banyak melanggar rambu-rambunya kan tadi sudah ada. Laki-laki baik tidak akan mukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul, kan jelas. Istri yang baik adalah tidak akan mencaci menjelekkan suaminya biarpun jelek. Cari solusi bukan harus menjelekkan, bisa dengan cara yang manis yang baik. Itu saja intinya. Semoga Allah menjaga semuanya. Mohonlah ayo kita adil dengan diri kita sendiri, adil dengan umat, adil dengan. Semoga Allah mengampuni kami. Semoga ini yang menyaksikan suara ini, yang mendengar rumah tangganya indah semuanya. Yang bermasalah, yang kemarin sering dipukuli menjadi sering disayang, yang sering memukul menjadi sering memberikan hadiah. Selesai indah, bukan bermusuhan. Dan selesai dah, jangan ada konflik, debat, masalah-masalah begini, selesai insyaallah. Yuk kita para ustadz-ustadzah yang berjuang, kita mendengar, kita sebagai murid mendengar, yang baik kita ambil. Kalau ada kesalahan-kesalahan dari siapapun ya, apalagi kalau ada orang salah minta maaf, selesai. Jangan menjustis, jangan memastikan laki-laki itu jahat pada istrinya selamanya nggak bisa benar. Seorang istri jahat selamanya nggak bisa benar. Semuanya bisa baik. Jika anda punya masalah di rumah tangga anda, setelah hari ini akan selesai insyaallah. Wallahu a'lam.